Seorang pengendara sepeda motor ini berteriak minta tolong kepada pengguna jalan untuk mengangkat kendaraannya. Bukan lantaran sepeda motornya mogok, namun perempuan ini sedang menghindari razia polisi di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kamis siang kemarin, petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat menggelar razia bagi pengendara sepeda motor yang melintasi Jalan Layang Nontol ini. Sejumlah pengendara nekat memutar melawan arah dan sebanyak 11 pengendara terjaring razia dan terkena sanksi tilang. Yang nggak tahu, Pak. Soalnya kan saya mau ke Tanah Abang. Nah, terus yang jalan sebelah sini tuh nggak ada tulisan Tanah Abangnya, adanya sebelah sini doang. Petugas mengimbau agar para pengguna sepeda motor tidak lagi melintas di Jalan Layang Nontol. Untuk layang tol JLNT, tol JLNT itu hari libur ya maupun hari biasa tetap untuk KR roda 2 dilarang untuk naik layang JLNT. Untuk layang non-tol JLNT dilarang untuk dinaiki oleh KR roda 2 karena rawan laka untuk layang tol JLNT. Pria ini nekat naik ke genting rumah warga demi menghindari kejaran massa. Ia dikejar setelah terpergok mencuri sepeda motor di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis sore. Warga kemudian naik ke genting untuk menangkap pelaku. Tertangkap, pria ini kemudian jadi sasaran hajaran massa hingga babak belur. Polisi kemudian mengamankan pelaku ke Mapolsek Jatiroto. Polisi juga membawa barang bukti 1 unit sepeda motor. Menurut keterangan pelaku yang tertangkap, pelaku ada 2 orang. Ya, pelaku satunya? Yang satunya melarikan diri. 1 rekan pelaku yang kabur kini dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Dan gimana hari ini jangan sampai semangatnya kendor ya. Meskipun ini hari kejepit antara kemarin tanggal merah sama besok weekend. Tapi apapun aktivitas Anda hari ini harus tetap semangat di hari Jumat ini. Harus dong, apalagi yang buat udah gajian tanggal 25 ya. Wow. Oke, di Jumat ini kami juga punya banyak informasi untuk Anda selain informasi yang pertama tadi. Saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Harisnanda, kita mulai Good Morning sekarang. Curanmor nampaknya juga masih marak ya, karena kendaraan bermotor itu kan paling mudah untuk dijual kembali. Nah, datang berempat dan merusak kunci gembok pagar rumah. Kawanan pencuri membawa kabur sebuah motor di kawasan Tangerang, Banten. Iya, mungkin harus jadi perhatian kita juga nih, walaupun udah masuk ke pagar rumah, ke garasi, tetap harus digembok kunci ganda supaya tetap aman. Nah, ini misalnya ya, pencurian sepeda motor juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Namun kali ini, aksi yang terekam CCTV ini beruntungnya gagal dilakukan. Datang berboncengan dengan 2 sepeda motor, 4 pencuri beraksi di sebuah rumah di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. 1 dari mereka berdiri menaiki sepeda motor untuk merusak kunci gembok pagar. Setelah pintu bisa dibuka, mereka mengambil motor milik korban yang berada di garasi dengan kondisi tidak terkunci stang. Pelaku kabur dengan menutup kembali pintu gerbang rumah tersebut. Menurut keterangan korban, aksi pencurian itu merupakan yang keempat kalinya yang dialaminya. Sebelumnya, 3 sepeda motor korban yang diparkir di dalam rumah juga digasak pencuri. Korban melaporkan kasus pencurian itu ke Polsek Tiga Raksa. Masih di Tangerang, Banten, pencurian juga terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ciledug Selasa kemarin. 1 pencuri menunggu di luar kontrakan, sedangkan 1 pencuri lain masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengincar motor jenis trail yang terparkir. Dalam hitungan menit, pencuri itu bisa membawa kabur motor tersebut. Menurut keterangan pemilik kontrakan pada Kamis siang, pencurian itu terjadi saat ia sedang mandi. Pencurian di rumah kontrakan itu telah beberapa kali terjadi. Meski para korban sudah melapor ke Polsek Ciledug, pelaku belum juga tertangkap.
Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kamera pengawas merekam aksi gagal pencuri motor yang terjadi Selasa lalu. Datang seorang diri di parkiran, pencuri itu mengincar sepeda motor milik karyawan sebuah kantor media di Jalan Bung Tomo, Surabaya. Pencuri itu terlihat merusak kunci kontak sepeda motor incarannya. Namun saat akan membawanya kabur, pencuri itu gagal lantaran motor itu diikat dengan rantai. Pencuri kemudian membatalkan niatnya dan kabur meninggalkan motor incarannya tersebut. Meski tidak kehilangan motornya, pemilik motor tetap melaporkan kejadian itu ke Polsek Wonokromo, Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang remaja tewas setelah menderita luka akibat senjata tajam saat terlibat tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Sementara di lokasi lain, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja melepaskan anak panah saat melakukan konvoi motor hingga tertancap di bawah mata korban. Pada Kamis dini hari, polisi menangkap remaja tersebut. Aksi tawuran pecah di Jalan Otista Raya 3, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Dari rekaman CCTV di salah satu minimarket, dua kelompok remaja ini terlihat saling serang dengan membawa senjata tajam. Akibatnya, seorang remaja berumur 18 tahun bernama Fajar, warga Otista Dalam 3 tewas akibat luka senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan pada Kamis sore. Lukanya di saku sini kena paru-paru. Setahu saya sih langsung dibawa ke rumah sakit ya sama teman anak saya tuh rumah depan. Cuman tadi saya bangun tuh jam 2:30, kira saya ada apaan. Pas saya ke pasar saya cuma melihat tuh tumpahan darah banyak banget di pasar. Belum diketahui apa yang menyebabkan aksi tawuran dua kelompok remaja ini. Kasus ini kini ditangani Kepolisian Sektor Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, aparat gabungan dari Reskrim Polsek Bontoala dan unit Jatan Ras Polrestabes Makassar menggerebek rumah seorang pelaku penganiayaan penembakan anak panah gusur kepada seorang remaja di sekitar kawasan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Remaja tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang rekannya yang bertugas sebagai joki. Kejadiannya itu korban pulang ke rumahnya kemudian berpapasan dengan anak-anak yang sementara mengendarai motor 7 orang tanpa sebab, tanpa dia tahu apa masalahnya, langsung dilakukan busur. Pelaku dijerat pasal terkait perlindungan anak-anak dengan ancaman hukuman sekitar 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya kita ngomongin cuan. Seorang warga di Bekasi berhasil meraup pendapatan hingga belasan juta rupiah per bulan dari hasil panen dan juga penjualan bibit anggur. Nah, nggak perlu lahan khusus sih ya, karena anggur tersebut ditanam di halaman rumahnya. Informasi lengkapnya usai jeda di Good Morning.